selamat malam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali bertemu di dalam doa malam kita bersama. Kali ini di layar saya memang sendiri, tapi tetap Bu Rika ada di samping saya. Beliau lagi kurang enak badan, jadi kita juga dukung dalam doa supaya tetap dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama untuk terus setia berdoa kepada Tuhan. Tiada henti-hentinya kita berseru kepadanya. Di dalam keterbatasan manusia kita membutuhkan Allah yang tidak terbatas. Di dalam keraguan manusia kita membutuhkan Allah yang sesungguhnya sanggup melakukan banyak mujizat di dalam hidup kita. Kita perlu dekat kepada Tuhan. Kita perlu datang kepadanya untuk terus berseru, karena hanya Allah yang sanggup melepaskan kita dari setiap pergumulan hidup kita. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dalam doa malam hari ini. Kita bersatu teduh sejenak. Pertolongan kita di dalam ibadah doa malam hari ini kita percaya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pujian Allah yang setia. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-16. Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-9. Amsal 16 ayatnya yang ke-9. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara sedang memegang Alkitab atau kita bisa mendengarkan, saya bacakan untuk kita semua. Mari kita perhatikan dari Amsal 16 ayatnya yang ke-9. Di sana firman Tuhan berbunyi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mari kita terus
memikirkan segala sesuatu yang terbaik buat kita, tetapi yang menentukan arah hidup kita hanya Allah. Keputusan yang terakhir, keputusan yang terbaik itu selalu berasal dari Allah. Manusia memang punya kemampuan untuk memikirkan, punya kemampuan untuk bertindak, tetapi untuk menemukan kebaikan yang sungguh-sungguh sangat baik dalam hidup manusia hanyalah keputusan yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita terus berserah ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara, kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian Allah sumber kuatku. Sumber kekuatan kita di tengah-tengah pergumulan hidup yang melanda dunia hari ini, ataupun di tengah-tengah pergumulan kita yang seringkali kita tidak mampu menjalaninya, tetapi biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita untuk kembali terus berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hari ini. Yang pertama, mari kita terus berdoa agar Tuhan menolong kita, agar wabah virus corona yang melanda dunia, yang melanda Indonesia, bahkan melanda kondisi hidup kita hari ini, segera berlalu dari hidup umat manusia. Mari kita terus berseru ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita juga terus berdoa agar gerakan social distancing yang terus dikumandangkan, terus kita bersama-sama mendengar agar seluruh masyarakat terus mendukung dengan penuh kesadaran. Dan kita berdoa supaya mereka yang sakit disembuhkan, dan setiap mereka yang sedang berduka, Tuhan sungguh-sungguh menghibur dan menguatkan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami tiada henti-hentinya berseru ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu mendengar setiap doa kami. Tiada henti-hentinya kami datang kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang sanggup menolong, melepaskan kami dari wabah ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua, melepaskan kami, sehingga kami boleh menikmati hidup secara baik, secara normal kembali seperti biasanya Tuhan. Untuk boleh terus beraktivitas dan terus mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu.
Kami berdoa Tuhan, biarlah wabah ini Tuhan, Engkau tolong kami agar segera berlalu dari kehidupan umat manusia. Kasihani kami Tuhan, janganlah melihat segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, tetapi tolong kami Tuhan di dalam kelemahan kami, agar wabah ini segera berlalu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk gerakan social distancing. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh menggerakkan hati setiap manusia Tuhan, teristimewa di negara Indonesia, agar kami sungguh-sungguh memperhatikan himbauan dari pemerintah, himbauan dari tenaga-tenaga kesehatan. Ketika kami boleh memperhatikan semuanya itu Tuhan, itu artinya kami mengambil bagian di dalam bagaimana kami mengasihi sesama kami, untuk terus mendukung agar wabah ini segera berlalu Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap mereka yang sedang sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka dengan belas kasihan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan keajaiban dari surga Engkau memberikan mereka kelepasan, sehingga mereka boleh sehat kembali. Setiap mereka yang sedang berduka Tuhan, karena kehilangan istri, suami, ataupun mungkin kehilangan anak-anak, kehilangan keluarga mereka, Tuhan hiburkan mereka. Dan juga ya Tuhan, kuatkan iman mereka di tengah-tengah rasa duka yang mereka alami. Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita terus berdoa juga untuk para dokter, tenaga medis yang sampai hari ini mereka terus berjuang untuk mengatasi, ataupun mereka yang terus berjuang menyembuhkan, menolong setiap mereka yang sakit, agar para dokter, tenaga medis terus diberikan kesehatan dan kekuatan, juga diberikan hikmat, diberikan keberanian sebagai pahlawan-pahlawan yang luar biasa di tengah-tengah pergumulan hari ini. Mari kita juga terus berdoa untuk seluruh jemaat GKT yang tersebar di berbagai tempat, secara khusus jemaat GKT yang ada di Sumbawa, agar Tuhan yang melindungi. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan yang menolong. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang terus berjuang, para tenaga medis, para dokter, sukarelawan yang mempertaruhkan hidup mereka Tuhan. Tuhan, kami tiada henti-hentinya bermohon, Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Lindungi mereka Tuhan, karena hanya perlindungan-Mu yang sanggup melepaskan mereka, menolong mereka, agar sekalipun mereka terus terjun di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, tetapi kuasa-Mu sanggup menolong mereka, menjauhkan segala virus ini Tuhan, bahkan sakit penyakit yang mengganggu kehidupan mereka. Bapa di surga, tolong hamba-hamba-Mu ini, berikan mereka perlindungan, berikan mereka hikmat dan keberanian, agar mereka terus menjadi pahlawan-pahlawan di tengah-tengah pergumulan kami hari ini. Dengarkan juga doa mereka Tuhan. Mereka terus bergumul setiap hari, apapun yang mereka doakan, Tuhan sungguh-sungguh mendengar dan menjawab doa para hamba-hamba-Mu ini. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami, secara khusus jemaat GKT Ebenezer Sumbawa. Biarlah Tuhan terus melindungi mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga mereka. Engkau lindungi hari lepas hari Tuhan, agar mereka boleh terus merasakan damai sejahtera-Mu. Mereka terus bersuka cita di tengah-tengah pergumulan yang berat hari ini. Bahkan seluruh jemaat-jemaat GKT yang tersebar di berbagai tempat, baik di luar pulau atau mungkin yang ada di luar negeri, Tuhan lindungi para hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa, kiranya Engkau terus melindungi seluruh umat manusia, baik yang ada di Indonesia maupun juga di dunia ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita juga terus berdoa untuk setiap mereka, saudara kita yang bergumul soal social distancing.
seperti petani, nelayan, buruh, ataupun pekerja-pekerja yang lainnya, agar Tuhan yang mencukupkan seluruh kebutuhan hidup mereka. Mari kita juga terus berdoa untuk pemerintah kita, pemerintah pusat sampai ke daerah, agar di tengah-tengah perjuangan yang berat ini, mereka juga terus diberikan kesehatan, diberikan hikmat dan kemampuan untuk terus mengambil langkah-langkah di tengah-tengah wabah hari ini. Mari kita juga terus berdoa untuk TNI, Polri, Satpol PP, bahkan keamanan lainnya, agar Tuhan yang melindungi mereka di tengah-tengah pergumulan hidup. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul soal social distancing. Kami memohon kepadamu Tuhan. Kami teringat untuk saudara kami seperti petani, buruh, nelayan, ataupun pekerja-pekerja lain Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka. Tuhan, cukupkan kebutuhan hidup mereka ya Tuhan, agar mereka boleh sungguh-sungguh juga boleh menikmati kehidupan yang terus dipenuhi sukacita. Di satu sisi mereka bergumul Tuhan, untuk mereka terus mendapatkan makanan, minuman, dan seluruh kebutuhan hidup mereka. Di sisi yang lain mereka juga harus tetap menjaga diri. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tidak terbatas bagi mereka. Biarlah kebutuhan hidup Kau cukupkan bagi mereka, dan mereka pun juga bisa mendukung gerakan social distancing hari ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang pelihara. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk boleh terus memikirkan bagaimana langkah-langkah yang mereka ambil untuk kebaikan kami, umat-umat manusia, seluruh rakyat Indonesia di tengah-tengah pergumulan hari ini. Berikan hikmat-Mu kepada pemerintah kami. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Limpah-limpahkan rahmat-Mu bagi setiap mereka. Bahkan lindungi keluarga mereka ya Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan terus memberikan hikmat-Mu kepada seluruh hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri, juga Satpol PP ya Tuhan, dan juga aparat keamanan lainnya yang terus bekerja keras di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, lindungi hamba-hamba-Mu, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, lindungi keluarga mereka, cukupkan kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Teristimewa, berikan mereka damai sejahtera-Mu ya Tuhan, agar mereka tetap juga bersuka cita di dalam melayani Tuhan, dalam panggilan mereka di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat kita, agar setiap mereka yang sedang bergumul hari ini sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan. Dan kita berdoa supaya Tuhan juga terus berkarya di dalam hidup mereka. Tuhan tidak terbatas untuk boleh memberkati setiap saudara kita. Mari kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kita berdoa untuk kondisi ekonomi bangsa, kondisi ekonomi dunia. Dan juga kita berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk pergumulan usaha dan pekerjaan jemaat. Baik setiap mereka, jemaat kami di GKT Ebenezer Sumbawa, bahkan jemaat-jemaat GKT yang lain Tuhan. Secara khusus kami berdoa, biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka sukacita di tengah pergumulan hari ini. Dan kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar Engkau segera pulihkan pekerjaan-pekerjaan jemaat. Setiap mereka yang terkena dampak dari pandemi ini Tuhan, pekerjaan mereka, Tuhan, Engkau yang boleh mengembalikan mereka di dalam pekerjaan yang penuh dengan keberhasilan ya Tuhan. Dengarkan doa mereka Tuhan, yang mereka naikkan setiap saat di tengah-tengah pergumulan hidup. Mereka terus berjuang
untuk boleh terus menikmati pekerjaan mereka. Ada begitu banyak kebutuhan hidup yang mereka tidak mampu penuhi lagi Tuhan, karena usaha dan pekerjaan mereka terganggu. Kiranya belas kasihan-Mu, kuasa-Mu yang ajaib Tuhan, akan terus memberkati mereka sekalipun di tengah-tengah kesulitan hidup. Tuhan, kuatkan iman seluruh jemaat-Mu, agar di tengah-tengah pergumulan hari ini, mereka tetap merasakan damai sejahtera daripada-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang bergumul hari ini, siapapun mereka, mungkin mereka yang boleh berdoa bersama kami malam hari ini, Tuhan dengarkan pergumulan hidup mereka di tengah-tengah kesulitan hidup hari ini. Ataupun setiap jemaat-Mu yang belum sempat berdoa bersama-sama dengan kami malam hari ini, satu persatu Tuhan, Engkau dengarkan doa pergumulan hidup mereka. Bapa di surga, peliharakan jemaat kami di Sumbawa ini Tuhan. Peliharakan jemaat kami yang ada di berbagai tempat di luar pulau, ataupun ada yang di luar negeri. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi kami semua. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang bergumul hari ini. Biarlah Tuhan mendengar pergumulan mereka, sehingga kami boleh melewati pergumulan hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan bangsa kami, pergumulan dunia, tentang perekonomian kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan perekonomian bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan perekonomian dunia hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Bahkan kami juga terus berdoa Tuhan, secara khusus untuk jemaat GKT Ebenezer Sumbawa, di dalam pergumulan-pergumulan lain yang mereka rasakan hari ini. Setiap mereka yang sakit, Tuhan, Engkau menjamah dan Engkau sembuhkan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit, Tuhan, Engkau tolong Rika di dalam kelemahan tubuh. Kami teringat untuk Mama dari Cincing atau mertua dari Pak Yudi Irawan, Tuhan berkati dan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, siapapun mereka, mungkin ada yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan Engkau lawat mereka dengan kuasa-Mu dan Engkau berikan mereka kesembuhan. Bahkan setiap mereka yang sedang bergumul dalam banyak hal, yaitu pergumulan ekonomi, Tuhan Engkau dengarkan setiap pergumulan jemaat-Mu dan pulihkan ekonomi mereka. Setiap mereka yang bergumul karena keluarga, Tuhan Engkau dengarkan setiap teriak mereka, agar mereka boleh melewati pergumulan-pergumulan hidup dan keluarga-keluarga mereka tetap harmonis bersama dengan Engkau ya Tuhan. Setiap mereka bergumul karena iman, Tuhan tolong juga mereka, agar mereka sungguh-sungguh bertemu dengan Kristus di dalam hidup mereka. Kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan akan sanggup mengubah hati mereka untuk boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga teringat untuk anak-anak kami, setiap mereka yang studi dari rumah, Tuhan tolong mereka, berikan damai sejahtera-Mu dan juga semangat. Bahkan berikan mereka kesehatan dan kekuatan bagi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh doa kami yang kami naikkan kepada-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk boleh mendengarkan bagian firman Tuhan hari ini. Kita menaikkan satu pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sejenak bersama-sama mempersiapkan diri untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, biarlah setiap bagian firman-Mu sungguh-sungguh menolong kami untuk mengerti kebenaran dan mengerti bagaimana kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bahkan mengerti bagaimana kami melangkah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan hidup. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya firman-Mu ini menolong kami mengerti kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama memperhatikan Amsal 16 ayat 9 yang kita sudah baca tadi. Amsal 16 ayatnya ayat 9. Di sana dituliskan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak manusia yang seringkali memiliki rencana. Dia sudah buat planning untuk mengerjakan itu, mengerjakan ini, dan dia sudah kalkulasi akan mendapatkan sesuatu di dalam perencanaan itu. Dan ada begitu banyak orang yang percaya diri untuk mendapatkan apa yang sudah direncanakan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi di sisi yang lain seringkali kita juga menemukan bahwa rencana kita seringkali meleset ataupun tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu artinya bahwa manusia punya keterbatasan. Oleh karena itu, di mana kita bisa menemukan bahwa perencanaan kita akan selalu kita mendapatkan keuntungan ataupun kita menemukan keberhasilan di dalamnya? Kuncinya adalah kita bisa melihat di dalam Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membaca bagian ini, ayat ini, kita diajarkan untuk menemukan satu kebenaran yang baik. Bahwa kita tidak punya kemampuan sendiri untuk memikirkan atau mengatakan apapun tentang segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita hanya punya kemampuan untuk merencanakan, memikirkan. Tetapi akhir daripada yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Itu ada di dalam rencana Tuhan yang paling terbaik dari setiap rencana kita. Mungkin memang seringkali kita menemukan bahwa rencana yang kita lakukan itu kita menemukan sesuai dengan yang kita sudah rencanakan. Kita mendapatkan keberhasilan. Bersyukurlah bahwa Tuhan sedang bekerja dan Ia seirama dengan kita. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu kita rencanakan, kita sudah pikirkan matang, lalu kita sudah planning bahwa di balik daripada pekerjaan itu saya mendapatkan apa yang saya sudah rencanakan. Tapi seringkali meleset. Itu artinya bahwa Tuhan tidak seirama dengan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita lupa bahwa segala kemampuan kita itu berasal dari Allah yang menyertai hati kita, menyertai mulut kita, menyertai perbuatan kita, bahkan menyertai langkah kita. Bahkan di dalam segala sesuatu itu Tuhan yang mengatur. Tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan kita dan untuk mempermuliakan namanya. Kalau kita bisa bandingkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 13, di sana dikatakan karena Allah lah, dalam terjemahan yang lain, karena Allah lah yang memberi keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Bahkan di dalam keinginan hati kita itu Allah yang memberikan.
supaya di akhir daripada yang kita inginkan, kita kerjakan di dalam kehendaknya Allah itu semata-mata untuk menyenangkan Allah. Karena ketika kita mengakhiri segala rencana kita untuk menyenangkan Allah, maka otomatis kita pun juga akan mendapat kebaikan di dalamnya atau mendapat keuntungan di dalamnya. Bahkan di dalam bagian yang lain, Bapak Ibu dan Saudara, yang senada dengan Amsal ini, dalam Mazmur nomor 10 ayat 17, di sana dikatakan, keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu. Nah, bahkan di dalam bagian ini Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat bahwa setiap rencana kita ada di dalam kehendaknya Allah, dan Dia tidak menginginkan kita menemukan satu rencana atau akhir dari rencana itu kita menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya atau merugikan kita. Bahkan di dalam Mazmur ini ada satu bagian yang mengingatkan kita bahwa keinginan orang-orang tertindas sekalipun didengarkan oleh Tuhan. Dan Ia menguatkan hati mereka. Dan Ia memasang telinganya kepada mereka yang berteriak. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada satu hal yang menarik di dalam bagian ini. Karena kata yang dipakai di situ, di sana dikatakan keinginan orang-orang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan, Engkau menguatkan hati mereka, dan kalimat selanjutnya itu Engkau memasang telingamu. Kata memasang di situ, memasang telingamu, Tuhan memasang telinganya di situ adalah, di situ diartikan bahwa Tuhan mendengar doa mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam bagian ini sungguh-sungguh menguatkan saya secara pribadi bahwa yang pertama adalah keinginan di dalam hati kita itu sudah Tuhan taruh untuk kita menemukan keberhasilan di dalam hidup kita. Ketika kita berada di dalam pergumulan hidup, ketika kita sedang tertindas, ketika kita berada dalam suatu tekanan hidup yang berat, Ia mendengar setiap doa kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara pun dikasih oleh Tuhan, betapa baiknya Allah kita. Mungkin hari ini kita sedang menaikkan doa-doa kita. Tapi yang perlu diingat Bapak Ibu dan Saudara, apakah jawaban yang sudah disiapkan oleh Tuhan itu seturut dengan keinginannya Tuhan mempermuliakan nama Tuhan? Jawaban Tuhan Bapak Ibu dan Saudara adalah jawaban yang selalu terbaik buat kita. Mungkin keinginan manusia seringkali pengen bahwa jawaban itu secepatnya. Tetapi seringkali Tuhan itu memikirkan lain. Kalau dikasih cepat jawaban itu tidak menguntungkan dia. Kalau jawaban doa itu seringkali kita menunggu lama, disitulah sebetulnya terletak satu kebaikan yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari bagian ini? Manusia boleh berencana. Kita memiliki kebebasan berpikir, kita memiliki kebebasan untuk mengatur, membentuk rancangan-rancangan di dalam hidup kita, menyusun rencana-rencana sebaik mungkin. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan yang menentukan. Manusia tidak bisa terus bekerja tanpa bantuan dan berkat dari Allah, yang menciptakan mulut manusia dan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita katakan, yang menciptakan manusia di dalam perbuatannya, apa yang harus diperbuat oleh manusia bagi setiap mereka yang percaya kepada-Nya. Bapak Ibu dan Saudara, bahkan Allah dengan mudah dapat dan seringkali menggagalkan tujuan-tujuan manusia dan mengacaukan perhitungan-perhitungan mereka yang tidak seturut dengan kehendaknya. Karena yang seringkali dilakukan manusia adalah tidak seturut dengan kehendak Tuhan, dan justru seringkali tidak akan menguntungkan manusia itu sendiri. Masih ingat Bapak Ibu dan Saudara cerita tentang Bileam? Bagaimana Bileam itu berusaha mengeluarkan kata-kata kutukan untuk bangsa Israel, tetapi pada akhirnya yang keluar itu kan kata-kata berkat buat bangsa Israel. Demikian juga di dalam hidup kita. Tuhan akan selalu mengatur kehidupan kita
untuk kebaikan kita semua dan juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan pernah takut menjalani hidup ini. Tetaplah berencana di dalam hidup kita. Namun jangan lupa libatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Jangan pernah kecewa ketika kita menemukan keberhasilan ataupun akhir daripada rencana kita kalau kita sudah melibatkan Tuhan. Karena bisa jadi Tuhan itu sedang merencanakan yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan pernah takut menjalani hidup ini. Jangan pernah takut untuk berencana bersama dengan Tuhan. Karena di akhir daripada rencana kita, kita akan menemukan keberhasilan yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Dan juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong kita untuk menjalani rencana-rencana hidup kita di tengah-tengah pergumulan hari. Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sadar ya Tuhan, bahwa seringkali kami punya rencana yang menurut kami terbaik. Yang menurut kami akan menemukan keberhasilan dan bahkan keuntungan yang besar. Tapi kami seringkali lupa mengikut sertakan Tuhan di dalam rencana kami. Sehingga seringkali kami menemukan keberhasilan sendiri, bahkan menemukan kegagalan. Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, kami mau mengikut sertakan Tuhan. Bahkan melibatkan Tuhan secara penuh di dalam rencana kami. Sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan menemukan keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan berikan bagi kami. Yang juga menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Yang boleh bersama-sama setia berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah setia berdoa pada malam hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh terus mengandalkan Tuhan. Rencana hidup kita selalu sepadan dengan kehendak Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam rencana hidup kita. Maka Dia akan menyertai seluruh hidup kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya.